Shalom, jumpa kembali di hari yang baru dengan berkat yang baru dan semangat yang baru. Dan selalu pasti ada jalan keluar yang baru di dalam Tuhan. Tema kita hari ini adalah Ku dengar khotbahku kembali. Penegasan kepada Timotius sebagai gembala yang masih muda, yang menghadapi berbagai rintangan di dalam pelayanan, di dalam penggembalaan suatu jemaat. Dikatakan bahwa awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ketika kita mengajar seseorang, sangat mudah. Ketika kita berikan nasihat pada orang, sangat mudah. Ketika melakukan kesedihan, kesulitan, sabar ya, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Sabar ya, Tuhan pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sabar ya, selalu ada jalan keluar. Itu seringkali diungkapkan oleh baik itu para pendidik, para pengajar, para pengkhotbah, para pelayan Tuhan, maupun para orang tua. Selalu sabar mengajarkan sesuatu yang baik, menguatkan, meneguhkan orang, memberitakan firman Tuhan. Apalagi menghadapi orang-orang yang mengalami banyak kesulitan, penderitaan. Kita pasti berjuang, baik kita pasti menolong, menguatkan, menghiburkan orang tersebut. Tetapi penegasan ini adalah awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Artinya adalah bahwa selain kita menghibur, mengajar orang, tapi kita juga perlu mawas diri dalam kehidupan kita. Apakah ajaran yang kita ajarkan? Apakah penghiburan yang kita berikan sebagai penghiburan? Apakah itu menghibur diri kita, mengajari kita kembali? Ada masa-masa sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, pengajar, penasihat dan seterusnya, kita pun mengalami titik-titik di mana begitu down luar biasa. Sebagai orang tua, kadang kita mengalami titik di bawah sekali. Kadang kita merasa tidak sanggup, tidak mampu, tidak berdaya. Demikian juga sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai pembina rohani, sebagai orang tua, ada titik di mana kita pun juga tidak sanggup, tidak mampu. Nah, sebab itu, dalam ketidaksanggupan dan ketidakmampuan kita, ketika kita bicara firman Tuhan, ketika kita bicara nasihat, seharusnya untuk diri kita sendiri. Ada masa di mana kita tidak sanggup, tidak mampu. Kita harus kembali. Ku dengar khotbahku sendiri. Ku dengar nasihatku sendiri. Ku dengar pelayananku sendiri. Ku dengar nasihatku sendiri. Ku dengar apa yang ku katakan yang menguatkan pada orang sekitar kita. Kita perlu mendengarkan sebagai titik balik untuk diri kita sendiri, sebagai bentuk pengawasan dalam diri kita, secara khusus di dalam menguatkan orang lain, ya, menegur, menguatkan orang lain. Nah, oleh sebab itu, ketika khotbah ini dengan judul atau ketika sharing ini judul Ku dengar khotbahku kembali, artinya adalah bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan share untuk orang, kita tuh juga untuk share diri kita sendiri. Dalam kursi apapun, kita perlu mendengarkan khotbah kita sendiri sebagai bentuk untuk cerminan diri sendiri. Kalau kita bisa menguatkan orang lain firman Tuhan juga harus menguatkan kita. Sebab itu juga secara pribadi saya sering dengar khotbah saya kembali untuk menguatkan, meneguhkan saya. Karena siapapun juga ada masa di mana titik-titik kita down, kita merasa hampa, kita merasa tidak berdaya. Tetapi firman Tuhan yang kita kobarkan, firman kita sebarkan, renungan-renungan itu bisa beri titik balik untuk kita sendiri, menguatkan kita sendiri. Karena firman Tuhan pedang bermata dua. Nah, sebab itu, Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, bahwa ketika Anda mengalami kelemahan, titik lemah, dengarkan kembali khotbah-khotbah, putar kembali YouTube, dengarkan setiap khotbah yang menguatkan, yang meneguhkan, itu akan menolong kita. Ada masa di mana kita merasa buntu, tidak berdaya. Datang pada Tuhan, datang pada firman-Nya, dengarkan kembali khotbah-khotbah yang menguatkan, yang meneguhkan kita. Ya. Sebab itu secara pribadi saya juga, ku dengar khotbahku kembali untuk menguatkan, meneguhkan supaya saya terus semangat, terus
di dalam melayani ini. Karena dalam hidup ini pasti ada banyak perputaran. Ya. Putaran ada masalah, ada suka, duka, sehat, sakit, enak, tidak enak, kadang ada kecewa, ada apa. Tapi ketika kita kembali pada Tuhan dan firman-Nya, kita dikuatkan, diteguhkan kembali. Sebab itu mari kita lebih sering lagi dengar firman Tuhan, dengar khotbah-khotbah kita, dengar hal yang baik yang menguatkan, meneguhkan kita. Sebab itu mari, jangan biarkan kelemahan, masalah membuat kita malas dengar firman Tuhan. Jangan biarkan kekecewaan membawa kita terganggu mendengarkan renungan firman Tuhan. Ketika justru semakin Anda kecewa, semakin Anda merasa berdaya, datang pada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan. Dengar kembali khotbah-khotbah yang meneguhkan, menguatkan saudara, sehingga dia tetap mengalami kekuatan yang baru. Jadi jangan bosan dengar firman Tuhan. Jangan bosan dengan khotbah. Jangan bosan dengar firman Tuhan atau YouTube dan seterusnya. Itu biar untuk memperkaya kehidupan kita, sehingga secara rohani kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ingat, ku dengar khotbahku kembali. Mari kita sering dengar khotbah, renungan firman Tuhan, nasihat-nasihat yang boleh menguatkan, meneguhkan kita. Amin. Haleluya. Terus memberkati, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin.